kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan lebih lagi. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala sesuatunya yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kembali Tuhan kami mau hadir di tempat ini ya Bapa. Kami mau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami undang Kau hadir ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Di tengah-tengah persekutuan kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan dalam hati yang kami yang sungguh-sungguh Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala
mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami lagi ya Bapa, untuk diam ya Tuhan di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar pujian yang kami naikkan ya Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami meninggikan terus nama-Mu ya Tuhan Yesus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Biar kami mau terus menyatakan ya Bapa, setiap kemenangan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami bukan apa-apa ya Tuhan kalau kami di luar Engkau ya Tuhan. Kami mau bersatu hati ya Tuhan, menyatukan hidup kami ya Bapa hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami ya Bapa hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, terimalah ya Bapa setiap korban persembahan dari diri kami ya Yesus. Kami mau terus menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terus pakai hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau terus ya Bapa meninggikan nama-Mu Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Kami mau nyatakan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus ku percaya
Bapa setiap pujian penyembahan dari hati kami ya Tuhan. Sementara kami mau duduk diam ya Bapa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa firman-Mu ya Tuhan akan bertumbuh ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami roh keberanian ya Bapa untuk kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami ya Bapa keberanian ya Bapa untuk menyatakan ya Tuhan kalau Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapa keluarga kami, teman-teman kami dibenangkan lewat firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Perlengkapi diri kami ya Bapa di masa muda ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa kami yang muda ini ya Tuhan, Kau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau menyerahkan kehidupan kami ya Bapa, berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar ya Bapa hanya Roh-Mu saja yang berbicara ya Bapa lewat lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa ibadah selanjutnya ya Bapa hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, haleluya, amin. Shalom anak muda, apa kabar semuanya? Pada baik ya, pada sehat ya. Saya berharap kita semua terus dan akan terus bergairah di dalam Tuhan. Gak pernah kendor semangat kita untuk datang pada Tuhan. Apapun keadaan kita, kondisi kita saat ini, kita terus bergairah di dalam Tuhan. Meskipun kita tahu sudah 3-4 bulan kita ibadah streaming tanpa tatap muka, langsung ibadah youth ini. Tapi itu sekaligus membuktikan bahwa Tuhan kita, Allah kita itu bukanlah Allah yang ada di saat kita rame-rame datang menyembah, baru Dia ada. Enggak. Tapi itu membuktikan juga kalau Allah kita hadir di setiap hati lepas hati, pribadi lepas pribadi kita, di dalam hati kita teman-teman. Jadi apapun kondisinya saat ini itu gak pernah menghilangkan esensi ketuhanan yang maha hadir dalam kehidupan umatnya. Untuk itu kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin ya teman-teman. Nah, malam ini saya mau sampaikan satu hal buat kita semua. Saya beri tema yaitu selesai dengan diri sendiri. Wow, saya kasih tema ini karena saya yakin dan percaya saya merasakan suatu hal di mana anak-anak muda saat ini sedang mengalami krisis identitas. Mengapa saya bilang krisis identitas teman-teman? Karena di zaman yang sudah modern ini, zaman yang sudah maju, zaman yang serba dengan teknologi, kita bisa tahu apapun kondisi teman kita tanpa memberitahu kita atau kita menanyakan langsung ke dia, kita sudah tahu. Kenapa kita tahu? Tinggal kita lihat aja media sosialnya, dia ada di mana, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, pasti dia posting di media sosial dan kita cukup sudah tahu. Nah, untuk itu seringkali kita juga anak-anak muda merasa iri karena kita sering lihat media sosial teman-teman kita yang mungkin jalan-jalan kemana, wah dia jalan-jalan terus ya, terus dia teman-teman kita posting makanan enak, wah dia posting makanan enak terus ya. Dan kita menimbulkan rasa ingin menjadi seperti itu teman-teman. Bahkan saat-saatnya lagi viral, banyak orang yang ingin terkenal secara instan. Dengan cara melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran manusia teman-teman. Benar ya? Dia sampai mempermalukan dirinya sendiri, apapun itu dia perbuat hanya untuk dia menjadi terkenal bagi banyak orang. Karena mereka pikir itu adalah identitas mereka. Mereka pikir itu adalah identitas bagi mereka. Terkenal, bisa kemana-mana, punya jabatan yang baik, menjadi orang yang sukses. Dan itu mereka pikir itu adalah identitas buat mereka. Tapi malam ini teman-teman, saya mau sampaikan satu hal. Identitas kita adalah Kristus di dalam kita. Itu sudah lebih daripada cukup teman-teman. Kristus di dalam kita itu adalah segala-galanya buat kita. Jadi jangan sampai apa yang saya katakan tadi, kita berambisi untuk menjadi terkenal, kita berambisi untuk mempunyai jabatan, kita berambisi untuk memiliki segala suatu hal yang kita pikir itu identitas kita. No. Mulai malam ini kita mulai belajar bahwa identitas kita adalah Kristus di dalam kita. Amin ya teman-teman. Nah, ada satu hal yang saya mau tanyakan buat teman-teman. Kita mungkin sudah puluhan tahun atau belasan tahun kita hidup di dunia ini, benar ya teman-teman. Saya mau tanya satu hal yang sangat mungkin
gampang untuk dijawab. Pertanyaannya adalah, apa sih tujuanmu di dunia ini? Ayo, jawab masing-masing. Apa tujuanmu ada di dunia ini? Kamu mau jadi populer? Kamu mau jadi sukses? Atau kamu mau jadi apa? Kalau kamu mau jadi sukses, atau kamu mau jadi dokter, itu namanya karir, teman-teman. Itu bukan tujuan. Atau sebagai orang Kristen, tujuan kita di dunia ini untuk masuk surga. No, itu adalah tempat. Surga itu adalah tempat, bukan tujuan. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus. Tanamkan baik-baik, teman-teman. Tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus. Oh, maksudnya menjadi seperti Kristus itu kita harus disalib gitu? Kita harus mati gitu kok? Terus bangkit lagi? No. Penyalipan, penebusan dosa cukup satu kali untuk selama-lamanya, teman-teman. Yang saya maksudkan untuk menjadi seperti Kristus adalah kita sudah belajar kemarin tentang kristologi, tentang kemanusiaan Kristus dan kealahan Kristus. Dan kita mau menjadi seperti Kristus dalam kemanusiaan Kristus, teman-teman. Nah, sebagai manusia, Kristus tidak bercacat celah. Untuk itu dia bisa menebus dosa manusia, teman-teman. Sebagai ilustrasi, misalnya kita bawa mobil, ban kita bocor. Apa syarat utama yang harus dipenuhi dalam penggantian ban itu, teman-teman? Yaitu harus sama-sama bulat, teman-teman. Karena kalau kotak nggak mungkin dong, ya kan? Atau lonjong bannya nggak mungkin bisa. Tapi harus sama-sama bulat. Nah, terus yang pasti, yang paling terutama, ban serep itu nggak boleh bocor, bener ya? Kalau dia sama-sama bocor, nggak bisa digunakan. Nah, sama ilustrasi itu seperti Kristus. Kristus sama-sama manusia seperti kita, mengalami kelaparan ya, mengalami kehausan, pernah juga marah waktu di bait Allah. Tapi teman-teman, satu hal yang dia nggak pernah perbuat, yaitu adalah dosa. Dia nggak pernah buat dosa. Untuk itu dia bisa menyelamatkan dosa umat manusia, teman-teman. Karena kalau dia melakukan dosa, tidak akan bisa menebus dosa kalau dia pun berdosa. Tapi kabar baiknya, dia nggak pernah melakukan dosa. Tidak ada cacat celahnya dalam dosa. Sehingga itulah dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Di dalam kristologi kita juga belajar tentang inkarnasi, teman-teman. Inkarnasi adalah dari bahasa Latinnya incarnatio, artinya Allah masuk ke dalam daging. No, kekristenan menolak tentang reinkarnasi ya, teman-teman. Reinkarnasi seperti agama ajaran yang lain, kita sangat menolak adanya reinkarnasi. Tapi kita inkarnasi, yaitu Allah masuk ke dalam daging menjadi manusia. Seperti di Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, firman itu telah menjadi manusia. Nah, untuk itu firman Allah telah menjadi manusia. Dan itu menjadi teladan bagi kita hidup ada di dunia ini, teman-teman. Jadi role model kita yaitu Kristus. Teladan hidup kita di dunia itu yaitu adalah Kristus. Tujuan hidup kita ada di dunia ini yaitu menjadi seperti Kristus. Tentang sifat-sifatnya, tentang segala suatu hal yang ada Yesus yang kita baca di dalam Alkitab. Bagaimana cara hidup Kristus ada waktu di dunia ini. Dan 33,5 tahun sekitar segitu Yesus ada di dunia ini, teman-teman. Nah, untuk itu kita harus menjadikan Yesus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Lalu kita buka ayatnya yuk sama-sama. Di Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan
sampai mati di kayu salib, mempunyai perasaan dan pikiran seperti Kristus. Dari mana kita tahu pikiran dan perasaan Kristus? Nah, kita baca firman kita, teman-teman. Khususnya di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menceritakan bagaimana Yesus hidup di dunia ini, teman-teman. Dan dari situ kita bisa belajar, menggali bagaimana Kristus hidup. Mungkin sering kita orang Kristen membanding-bandingkan dengan ajaran sebelah. Wah, harusnya hidupnya nih kayak gini, baik, bagus, memberi atau suka menolong, karena di kehidupan kedepannya nanti akan seperti itu dengan baik. Padahal teman-teman, kalau teman-teman baca kitab Injil khususnya bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus mengajarkan manusia untuk hidup, itu lebih daripada itu tadi, teman-teman. Yesus katakan, mana ada ajaran, teman-teman. Di saat kita disakiti oleh musuh kita, kita harus mendoakan dia, kita harus memberkati dia. Mana ada ajaran seperti itu, teman-teman. Tapi Yesus mengajarkan itu. Mungkin kalau kita, saya pribadi, aduh, kesel banget nih sama dia, harus dibales nih, harus diinin, harus gimanain. Tapi Yesus katakan apa? Saat kamu disakiti, kamu harus mendoakan untuk orang tersebut. Luar biasa ya. Mau tahu lagi? Nah, baca di Alkitabnya ya. Nah, lanjut lagi ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Adanya kerendahan hati dari seorang Allah. Kita bersyukur kita mengenal Allah yang benar. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kenapa saya katakan begini? Karena Dia mau agar kita semua manusia tidak jatuh ke dalam neraka, tapi melainkan kelak nanti kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Itu yang Dia janjikan. Untuk itu, yuk saya mau terus gempur-gempurkan buat teman-teman semua untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita buang setiap ambisi kita buang setiap keinginan hati daging kita akan dunia ini. Kita lepaskan semuanya yuk teman-teman. Keegoisan kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kita menjadikan teladan Kristus dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, Yesus menjadi teladan hidup kita atau role model, teman-teman. Ini poin yang kedua saya katakan. Di mana kisah pembasuhan kaki, saya ingat waktu menjelang Paskah. Waktu itu ceritanya menjelang Paskah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, teman-teman. Pada saat itu adalah pekerjaan yang paling rendah, yang pegawai rendahan kerjakan untuk membasuh kaki. Kita tahu Yesus adalah Tuhan, tapi Dia mau menjadi hamba. Dia mau merendahkan hatinya untuk menjadikan teladan buat kita. Menjadi role model bagaimana seharusnya kita hidup, teman-teman. Kita buka di Yohanes 13 ayat 13-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, karena Dia adalah Tuhan dan guru, teman-teman. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, stop dulu. Kita telaah ayat ini pelan-pelan ya teman-teman. Katakan, jika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yang adalah semuanya pada tahu situ murid-muridnya kalau Dia adalah Tuhan dan juga guru buat mereka. Guru itu tingkatannya lebih tinggi ya dari murid, bener ya. Tapi guru mau merendahkan hatinya untuk murid-muridnya. Tuhan mau merendahkan hatinya untuk ciptaannya, yaitu manusia. Ayat selanjutnya katakan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya kita pun wajib saling merendahkan hati kita ke sesama kita. Kita pun wajib, gak ada egois lagi teman-teman. Gak ada egoan, kita tuh gak ada lagi. Nah, ayat selanjutnya ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yes, ini poinnya. Katakan, Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kita, supaya kita juga berbuat sama seperti yang telah diperbuat kepada kita. Luar biasa ya. Jadi Yesus melakukan suatu hal untuk dilihat oleh murid-muridnya, sehingga itu menjadikan suatu teladan bagi murid-muridnya untuk kelak di saat Yesus naik ke surga. Murid-muridnya bisa
melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Amin ya. Lanjut lagi, saya mau ngambil contoh teman-teman dari satu tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Siapa yang kenal sama Paulus? Kita yakin percaya, mungkin kita semua sudah kenal yang namanya Paulus. Tapi saya mau gali lebih dalam lagi tentang siapa itu Paulus. Kita buka ayatnya Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, dahulu yang mana? Paulus yang mana dahulu? Kita buka ayatnya di ayat yang kelima, katakan gini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus adalah orang Parisi, teman-teman. Dia yang membunuh jemaat-jemaat Kristus. Dia yang melakukan tindakan kejahatan karena ketidaksukaannya pada jemaat-jemaat Kristus pada saat itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan. Paulus bertobat sehingga dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dia melayani, memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kita lanjut ayatnya ke ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya yang mana? Yang tadi ayat sebelum saya bacakan ya teman-teman. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, Paulus merelakan semua yang sudah dia dapat untuk dia bisa mendapatkan Kristus. Ada satu hal harga yang harus dibayar untuk memperoleh Kristus, teman-teman. Kalau Paulus saja mau membayar harga, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mau membayar harga untuk kita memperoleh Kristus? Itu pilihan kita. Ayat selanjutnya, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya katakan Paulus adalah orang yang sangat mentaati hukum Taurat, hukum Musa ya teman-teman. Teman-teman tahu ada berapa sebenarnya jumlah hukum Taurat? Itu ada 613 hukum Taurat, teman-teman. 613 hukum Taurat di mana orang Yahudi diatur oleh hukum-hukum tersebut. Berisinya kurang lebih adalah jangan, dan harus. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Lalu kamu harus ini, kamu harus ini, itu, teman-teman. Dikatakan itu tidak berharga bagi Paulus. Tapi yang berharga adalah katakan di saat kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bukan karena perbuatan. Di saat kepercayaan dia kepada Kristus itu membuahkan satu buah pertobatan dan untuk melakukan perkara yang baik dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-10, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow, menjadi serupa dengan dia, menjadi seperti Kristus, teman-teman. Ya, semuanya Paulus lakukan hanya untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi seperti Kristus, teman-teman. Ayat selanjutnya 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Ada keselamatan di situ, teman-teman. Di mana ada kebangkitan orang mati. Kalau nanti kita akan mati, dan jika Tuhan kita memang benar di mata Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi seperti Kristus. Kelak di saat kita mati ada kebangkitan orang-orang mati, teman-teman. Kita akan keangkat bersama-sama dengan Dia. Amin, teman-teman. Terus berjuang, terus bergairah dalam Tuhan. Amin. Ini adalah poin yang terakhir, teman-teman. Saya mau katakan gini, kita gak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Pelayanan kita gak efektif kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Untuk itu, malam ini saya mau sampaikan, teman-teman, apapun masa lalu kita yang begitu pahit, mungkin kita sudah dikecewakan sama orang lain, mungkin kita sudah disakiti sama orang lain, apapun keadaan kita masa lalu kita, yuk kita selesaikan dulu diri kita sendiri. Untuk itu kita mengadakan penyelesaian kita, mungkin pada masa lalu kita ataupun pada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, untuk kita bisa serupa dengan Kristus, teman-teman. Dan juga mungkin pelayanan kita semakin efektif karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita nggak ada egoisme,
kita nggak ada ambisi untuk segala satu halnya, tapi segala satu halnya kita lakukan hanya untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan nama kita. Amin ya teman-teman. Nah, saya mau ngajak kita semua untuk mendengarkan lagu ini. Kiranya setiap bait liriknya itu boleh menyentuh hati teman-teman. Oh, Yesus adalah fokus dalam kehidupan kita. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Yes, kita mengamini setiap pujian tadi bahwa Yesus adalah the center of my life. Yesus adalah pusat dalam kehidupan kita. Untuk itu kita terus berjuang untuk berfokus dan memandang Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa teman-teman. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, untuk ibadah pada malam ini. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Engkau yang lebih berharga daripada apapun juga yang ada di dunia ini ya Tuhan. Pimpin kami, mampukan kami untuk kami menjadi serupa seperti Engkau ya Kristus. Memiliki hati Kristus, mempunyai perasaan seperti Kristus dalam kehidupan kami sebagai manusia di bumi ini ya Bapa. Teruslah beracara buat setiap kami percaya Engkau tidak pernah terbatas akan suatu apapun juga. Mungkin hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Allah yang senantiasa berkuasa menyentuh setiap hati anak-anak-Mu yang pada malam ini menonton ibadah streaming ini ya Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami kini siap untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya kepadamu. Apapun yang Kau perbuat Tuhan yang buatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.